Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bertemu dengan Bapak kembali pada materi kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Asli Kurikulum Merdeka. Pada hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang menyambut usia balik, yang mudah-mudahan kita bisa mengetahui apa definisi balik, apa-apa saja yang mengikutinya, dan sebagainya. Semoga bisa diperhatikan dan kita bisa tahu akan ilmu yang kita akan pelajari pada hari ini. Terima kasih. Baik anak-anakku semua, untuk mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita doa sama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga apa yang telah kita baca doa tadi memberi kita kebaikan, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa dapat kita dan Allah berkah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pelajaran kita pada hari ini tentang menyambut usia balik, yang pertama adalah menyebutkan tanda balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, mengetahui tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, mengetahui kewajiban dan larangan setelah mimpi basah atau haid. Itulah tujuan dari materi pelajaran kita pada materi tersebut. Baiklah anak-anakku semua, sekarang kita masuki pelajaran kita. Yang pertama yaitu pengertian balik. Balik secara bahasa artinya sampai. Sedangkan balik menurut istilah, para ulama mendefinisikan ialah kedewasaan bagi seorang muslim dengan kewajiban menjalankan perintah agama. Jadi balik itu artinya adalah sampai atau tanda dia telah beranjak dewasa, yang di sana dia akan terkena taklif hukum atau beban hukum syariat. Tanda-tanda balik yang bisa kita ketahui menurut ilmu fikih atau agama, khusus laki-laki, yang pertama yakni mimpi basah. Selanjutnya yang kedua, minimal dia telah berusia 12 tahun atau lebih. Sedangkan bagi perempuan, terkait tanda balik menurut ilmu fikih, yang pertama haid atau menstruasi. Yang selanjutnya dan biasanya anak-anak perempuan itu lebih cepat dalam hal balik, yakni mulai usia 10 tahun atau lebih. Sedangkan ciri atau tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, bagi laki-laki itu biasanya satu, tumbuhnya rambut seperti berkumis, jenggot, jampang, rambut ketiak, atau rambut keluar. Yang selanjutnya yang kedua, pertumbuhan fisik semakin cepat. Yang ketiga, tumbuh jakun. Yang keempat, perubahan suara. Itu adalah ciri tanda balik bagi laki-laki menurut ilmu biologi. Sedangkan tanda balik bagi wanita menurut ilmu biologi, yang pertama adalah tumbuhnya rambut di bagian tertentu atau rambut sekitar ketiak atau rambut kemaluan. Yang kedua, pertumbuhan bagian pinggul dan dada. Yang ketiga, perubahan suara. Itulah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih agama dan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Semoga anak-anak sudah bisa membedakan di antara tanda-tanda balik baik dari segi fikih ataupun dari segi ilmu biologi. Anak-anak semua, setelah kita mengetahui tanda-tanda balik, maka biasanya di situ ada hal-hal atau kewajiban yang mesti diketahui oleh anak-anak terkait jika di antara kita, anak-anak semua baik laki-laki atau perempuan, itu telah haid atau mimpi basah. Maka di sana ada kewajiban agama yang mesti kita ketahui. Apa itu? Yakni mandi besar.
Untuk lebih jelasnya, bagaimana mandi besar itu, berikut Pak sampaikan urutannya. Mudah-mudahan bisa kita. Yang pertama adalah niat mandi besar. Jadi kita semua harus berniat untuk mandi besar. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Yang ketiga, mencuci alat kelamin atau kemaluan dengan tangan kiri. Yang keempat, membersihkan tangan kiri dengan sabun atau sejenisnya. Yang kelima, berwudu sempurna. Yang keenam, menyela-nyela rambut, kepala dengan air atau menyiram kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga ke pangkal rambut. Yang ketujuh, menuangkan air ke seluruh anggota badan. Yang terakhir atau kedelapan, membasuh kaki. Itu adalah tata cara bagaimana mandi besar bagi anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah mengalami haid atau mandi basah. Nah, mudah-mudahan itu bisa diketahui dan sesuai urutannya yang telah Pak sampaikan di awal tadi. Ketika seorang muslim baik laki-laki ataupun perempuan jika sedang berhadas besar atau telah mengalami haid, maka di sana ada beberapa hal larangan yang mesti diketahui oleh kita anak-anak. Apa itu? Di antara yang pertama adalah sholat. Jadi setiap muslim yang mengalami atau berhadas besar maka dilarang untuk sholat, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, membaca, menyentuh, atau menghafalkan Al-Quran yang bentuknya mushaf. Nah, jadi kita ketahui yang kedua itu. Yang ketiga, tawaf, yaitu bagi orang-orang yang naik haji dalam akdas hajinya. Dan yang keempat, yaitu berdiam diri di dalam masjid. Kalau di luar masjid boleh tidak, Pak? Jawabnya tentu boleh. Nah, itu adalah larangan bagi yang berhadas besar, baik laki-laki ataupun perempuan. Telah mengetahui akan kewajiban bagi yang berhadas besar, sekarang kita memasuki materi yang tidak kalah penting terkait kewajiban setelah usia balik dalam kehidupan. Yang pertama, sholat. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan jika sudah balik, maka di sana ada kewajiban untuk menegakkan sholat atau mendirikan sholat. Bahkan contohnya anak laki-laki jika sudah berusia 10 tahun dia belum sholat, maka orang tuanya dibolehkan memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakiti. Yang selanjutnya yaitu nomor 2, yaitu menutup aurat. Menutup aurat ini juga harus ada pada 2 orang, yaitu laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki, batas minimal aurat itu yakni di atas pusar dan di bawah lutut. Sedangkan perempuan itu lebih luas lagi, yakni seluruh anggota tubuh atau badan kecuali muka dan telapak tangan. Dan kewajiban yang ketiga setelah balik yakni menuntut ilmu. Jadi anak-anak semua kita yang sudah balik ini ataupun yang belum balik pun sama. Jadi sama-sama untuk belajar, untuk ilmu agar kehidupan kita menjadi lebih terarah dan bisa mencapai apa-apa yang menjadi cita-cita anak-anak semua. Alhamdulillah, pada hari ini telah sampaikan materi tentang mengenal tanda balik. Semoga apa yang ilmu yang Pak sampaikan pada hari ini bisa memberi kebaikan dan manfaat untuk kita serta menambah ilmu yang dengannya kita bisa menjalani hidup ini dengan baik dan sesuai dengan arahan atau aturan agama. Dan semoga juga dalam materi ini kalau sekiranya ada kata salah
atau tidak tepat dalam penyampaian, mohon maaf. Dan kepada kita semua, mari untuk terus belajar agar hidup kita semakin baik dan bisa berkontribusi untuk negeri kita dan juga menjadi kebanggaan untuk kedua orang tua kita, masyarakat sekitar kita, termasuk negara kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.